Hukum anda kain kuning Muhammad apa tuh Muhammad Ahyar. Enggak. Anda kain kuning itu tergantung niat orang seseorang lah. Itu niat ulah seseorang. Kalau di dalam kitab ulun pernah membaca itulah ma'andak orang tuh berkain kuning, bukan kain kuning tapi berpakaian kuning lah, bersandal kuning misalnya lah, itu termasuk apalah itulah. Di dalam kitab itu ada ulun sandal kuning pang kisahnya. Apa itulah, nah lupa pula ulun nah. Tapi kalau anda kain kuning itu tergantung niat masing-masing. Misalnya di kuburan, di tunggul, di mana-mana itulah, asal jangan meritikatakan itu aja. Meritikatakan itu yang memberi manfaat dan mudarat, karena sehukumnya bisa syirik. Bisa syirik. Kalau mandak biasa aja kada apa-apa aja. Kalau mandak niatnya tidak ada niat apa-apa, atau orang itu tenajar mandak misalnya. Tenajar mandak itu tapi tidak ada niat masalah nang itu yang memberi manfaat ataupun mudarat. Intinya inamal amalu biniat lah. Ini itu mah di dalam kitab tuh ada yang pakaian kuning itu nah. Guru ulun menjawabi kayak laki apa guru laki ulun nih nah. Bila bepandir salah tarus ke kayak apa guru iya. Kita tuh boleh aja menjawab asal membujurkan yang salah. Tapi kita menjawab itu kada boleh tinggi daripada suara laki. Seperti itu. Dalam artian kita itu menjawabnya dengan apa namanya, dengan santun lah bahasa orang sekarang ini. Menjawabinya itu dengan santun dan memberitahu misalnya ini salah, diberitahu dengan santun dan tidak boleh terlalu keras, terlalu nyaring daripada suami. Suaranya kada boleh lah perempuan itu. Assalamualaikum Guru Muhammad Ahyar, kain kuning itu bisa dikiaskan lawan palapah kurma jual kada? Beda. Ini beda. Kain kuning itu kalau palapah kurma itu yang dikiasakan adalah yang hidup-hidup seperti kambang. Ini seperti ma'anda kambang. Pokoknya benda yang masih basah bahasanya. Kalau kain kuning lain. Ini lain. Assalamualaikum, sudahkah sembahyang zuhur? Belum sembahyang zuhur nang isok. Nah ini sudah. Assalamualaikum, zuhur baru hadir. Masalah zuhur Malaysia. Masya Allah, hadir permula, haidir permula. 33 Al-Fatihah hadiah ibu kandung, masih hidup tiap hari, bagus. Enggak. Pokoknya orang tua itu dikirimi hadiah terus walaupun yang hidup. Kalau waktu hidup kan berarti kita mengirimkan supaya sidin sehat. Dengan berkat ayat Quran, mudahan sidin sehat, mudahan terpelihara dari segala sesuatu yang kadang menyenangkan sidin. Enggak. Amalan babine 100 guru, ya terserah kamja. Putra Kalana, assalamualaikum guru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, mudahan sehat, mudahan sehat semua, kabul hajat, masya Allah. Kalian sambil makan kerupuk lah, kada apa-apa lah. Yang minta maaf loh nih. Putra Kelana. Waalaikumsalam Putra Kelana. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Han 41 kali Al-Fatihah hajat baguru waliyallah. Masya Allah. Guru ulun pengen nanya, kalau lupa sudahkah bayat atau belumkah baniatnya setelah takbir sebelum Al-Fatihah? Nah itu kita harus meyakinkan. Yang harus meyakinkan sebelum apa tadi itu, setelah takbir sebelum iftitah. Ya itu harus diyakinkan. Harus diyakinkan dalam artian beniat kada beniat, harus yakin beniat misalnya. Atau kada beniat berarti diulangi. Kalau pian nyambat yakin beniat berarti kada perlu diulangi.
Guru kayak apa orang yang mengenal diri lawan jalan kembali? Kayak apa guru orang yang mengenal diri lawan jalan kembali? Bagus. Kayaknya pian tambahi kayak apa cara mengenal diri. Ini kayak apa guru orang yang mengenal diri lawan jalan kembali? Bagus. Guru batasan lawan anak titik atau apa ja tiri kalau anak tiri kalau lah. Tiri itu seperti muhrim bang, seperti orang bukan muhrimnya kan, bukan muhrim kan dulu lah. Anak tiri kita tuh jadi muhrim kita sudah. Anak muhrim kita otomatis kalau kita kada boleh kawin lagi dengan inya. Hengge. Tapi kada sembahyang, oh putra kelana. Kada sembahyang itu berarti salah ilmunya. Hengge. Salah bisa juga ilmunya benar tetapi salah memahaminya putra kelana lah. Hengge. Kadang seperti itu. Bisa jual gurunya kada bersembahyangan, jadinya kada bersembahyangan. Pokoknya seperti inilah putra kalana lah. Kalau orang mengaji ma'rifat itu lalu kada bersembahyangan, itu kada mengaji ma'rifat namanya, kada ma'rifat yang dikajinya. Itu dia tinggalkan jauh orang yang mengaji bahwasanya nak kada bersembahyangan, meninggalkan puasa itu tidak usah diikuti. Walaupun yang mengatakan ilmu ma'rifat itu salah, berarti pengamalannya. Sedangkan Nabi itu separing ma'rifat manusia sudah. Nabi itu majhar kenyataan, benar-benar kenyataan daripada majhar sunnatullah. Yang orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi harus dituruti Nabi itu. Buktinya kita itu adalah ma'rifat, yaitu dengan menyembah Allah Ta'ala. Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala itu buktinya kita itu ma'rifat. Kalau kada sembahyang, kada puasa itu kada ma'rifat namanya. Bako ciak kah guru bapandir aku sudah berniat kada. Guru apa hukumnya kita bangun guring kada malihati jam lalu bajuhur sekalinya pun tadahulu. Kalau kita itu kada malihati jam karena berarti kita itu kada ihtiyat namanya, kada mengambil apik. Lain kita misalnya di hutan atau di dalam gua. Itu kada apa-apa kita itu misalnya sembahyang walaupun lepas waktunya, atau puasa lepas waktunya, waktu bulannya bulan puasa, karena kita tertutup di dalam gua. Tetapi kalau kita itu di padang orang dan ada petunjuk seperti HP, jam, itu utamakan kita itu berihtiyat dulu, artinya mencari apakah ini pas waktunya atau kada. Itu disunatakan kalau di dalam kitab itu. Misalnya orang itu sembahyang kada tahu waktunya masuk atau tidak masuk, atau kiblatnya kemana, kada boleh dia berihtiyat dulu mengambil keputusan sebelum ada penjelasan dari orang. Kalau dia diam di tengah-tengah orang, kalau dia tidak mempunyai jam, orang tidak ada, lalu prasangkanya dengan jannya yang kuat bahwasanya masuk waktu sembahyangnya, ternyata itu di luar sembahyang, rupanya di luar waktunya, salah sah. Tetapi kalau kita di rumah seperti pian tadi, misalnya kada meti hijam lalu kita sembahyang, kada membuka kamar lalu kita sembahyang, lalu waktunya ternyata terdahulu kita, maka diulangi. Kenapa? Karena ada karinah-karinah, kaidah-kaidah yang kita itu bisa menunjukkan waktu itu masuk atau tidaknya. Wallahu alam. Guru ulun hendak bertakun, misalnya ada orang yang ngaku-ngaku Habib tapi kita sudah percaya, kayak apa tuh orang yang mengaku Habib itu hukumnya haram masuk surga. Barang siapa aja Nabi mengaku, nah itu nasabnya, padahal itu bukan nasabnya, maka neraka lebih utama lawan orang itu. Kita berarti kita tertipu aja. Batakun misalnya ada orang yang Assalamualaikum guru, mudahan pian sehat selalu dan kita semua selalu dalam ridha. Amin ya rabbal alamin. Guru amun mimpi dipadahi orang sidin itu wali Ustadz. Jar. Apakah mimpi itu tadi hak boleh diyakini? Ya, seperti ini bin Nasrullah. Kita itu kalau kita itu bermimpi wali dan yang memadahkan itu adalah wali, itu benar. Itu benar kenyataannya. Misalnya termimpi seorang guru, ujar guru itu pian
tunggu di sini di kanan, ini ada wali kena di pada insiden, dan pian lihat wali itu memang ada datang, orang itu datang, berarti itu memang wali itu orang itu. Karena isyarahnya seperti itu biasanya dulu kalau kita itu tidak tahu dengan orang wali dan kita termasuk muhibbinnya. Nah, itu bisa dipadahkan. Ajar orang yang memadahi itu juga termasuk min auliyaillah, itu biasanya memang benar-benar wali. Pasti itu. Guru kada batajwid bolehlah jadi imam. Sahlah salatnya. Kalau ada yang batajwid, kada sah yang jadi imam yang kada batajwid tadi. Artinya orang yang jadi imam itu harus qari. Dalam artian qari itu dia makhrajnya pas, tasdidnya pas, segala bacaannya itu pas. Itu yang bagus jadi imam. Begitu juga orang yang cedera bacaannya, itu kada sah jadi imam. Misalnya tidak bisa menyebut itu kada sah jadi imam. Dia itu kada sah jadi imam. Jadi seandainya orang yang fasih tadi, orang yang kada fasih jadi imam, lalu ada orang yang fasih jadi imam, nah itu maka hukumnya orang tadi kada boleh jadi imam. Jadi imam itu harus qari, bahasanya itu orang yang fasih bacaannya, hingga seperti itu. Kalaunya ada pilihannya lain lagi, maksudnya seperti itu. Jadi orang yang qari tidak boleh mengikut yang umi. Umi itu artinya cedera bacaannya. Bukti ma'rifat bujurlah nikmat mengerjakan salat wajib atau sunnah. Semua, bukan salat saja, hanlah. Orang yang ma'rifat itu duduknya pun nikmat, memandangnya nikmat, mendengarnya nikmat, bergeraknya nikmat, berdiamnya nikmat. Karena apa? Karena keterjalian sifat-sifat Allah Ta'ala pada setiap apa yang dia lakukan. Jadi seberataan bukan waktu salat, apalagi waktu salat, apalagi di waktu dia berzikir. Itu. Jangan mengartikan kemakrifatan itu cuma di waktu kita beribadah saja. Kita mengenal Allah Ta'ala ini tidak waktu itu aja. Kita mengingat Allah Ta'ala itu bukan waktu sembahyang dan duduk aja, berzikir aja. Tetapi kita ini mengenal Allah Ta'ala itu setiap kita jaga. Selama kita jaga, kita itu disuruh memusahadahkan, merasamakan, menikmati, meyakinakan akan kebesaran Allah Ta'ala pada setiap gerak dan diam kita. Seperti itu. Jangan waktu sembahyang aja. Bagus juga waktu sembahyang, tapi di luar sembahyang itu sama, khusyuknya sama, hatinya, pandangannya sama. Seperti itu. Asal itu bukti orang ma'rifat. Orang sudah ma'rifat itu kada bisa lepas lagi. Ingat terus, dabik napasnya, kijip matanya itu pasti ingat terus. Kalau orang sudah pernah ma'rifat. Ma'rifat itu ingatkan orang yang diberikan Allah Ta'ala, rasa dikuasai oleh Allah Ta'ala. Dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala pada setiap gerak dan diamnya, itu ma'rifat namanya. Atau bahasanya ilmu tasawufnya itu diliputi. Senantiasa merasa diliputi oleh sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Jadi dia tidak merasa mempunyai afal dan mempunyai sifat, itu tandanya orang itu pana namanya. Nah, kepanaan ini kalau bisa jangan waktu sembahyang aja, di luar sembahyang, berduduk, berdiam, sama seberataan. Itu seperti itulah orang-orang yang mujahadahnya kuat, murakabahnya kuat, musyahadahnya kuat. Nyumbang di masjid jutaan kayak itu lah. Minta bacakan doa untuk almarhum. Kada bapak, nggih. Hadir nah yus. Cipen dosa. Terima kasih saya. Hadir guru menyimak aja. Nah, nggih yus. Tadi ada Ibu Kamelia. Nggih, terima kasih, alhamdulillah. Nggih, membagikan lab. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ntar dulu Abah guru sehat selalu. Nggih, guru, yang benarnya imam itu apa? Jar orang pikir Al-Quran bujurkah? Guru, yang sebenarnya imam itu apa? Imam apa dulu? Kalau imam Jumat, imam sembahyang kita. Nggih. Ma, papa itu aja tinggal gini. Ntar. Iya. Sehat selalu. Yang benar imam Quran, imam kita kalau ditanya dalam kubur. Wama kiblatuka, wama nabiuka, wama dinuka, wama man buisa. Nah, itu semuanya itu. Enggak, kalau imam mendengarkan minta izin, ma'amalakan guru kabil. Khobil itu apa?
Qabil apalah. Qabil tuh kalau mendengarkan, minta izin, mengamalkan guru. Qabil tuh guru. Qabil tuh maksudnya. Nggih, Masya Allah Muhammad Ari. Kan kalau mati ditakuni orang, kalau siapa imammu? Nggih. Jangan disambat udin. Quran imami. Wal kabatu kiblati itu baca ditelakin lah. Ditelakin kan ada, nah di risalah amaliyah baca di situ. Sebenarnya kita itu menjawab itulah, menjawab pertanyaan itu adalah amaliyah kita. Dalam artian amaliyah kita itu ya apalah namanya, sesuai dengan kadar amaliyah kita. Jadi orang itu ditanya di dalam kubur itu, yang menjawab itu adalah apa namanya? Menjawab itu adalah amaliyah kita. Amaliyah kita yang menjawabnya itu, yang menjawab itu artinya kita ini menjawab itu biar hafal di dunia ini itu, tetapi kita ini kadang melakukan perintah-perintah itu bisa juga kita salah, bisa juga. Jadi kada kada mesti kita itu hafal jawaban-jawaban itu, kita itu selamat daripada fitnah kubur itu kada. Nggih. Kan kalau kita mati ditakuni, kalau siapa imammu? Ya imam kan kita Quran disambar di itu Quran, wal Qur'anu imami. Ya, itulah memang seperti itu. Nah, itulah di mana itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau masalah talqin itu di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 lah, juz 2. I'anatul Talibin bukan Fathul Mu'in, sarah daripada Fathul Mu'in itu ada namanya I'anatul Talibin. Nah, itu di dalamnya itu yang kita baca. Iwak tapah ka guru enggih. Semoga pian sehat selalu enggih. Kada jar di tasawuf itu ruh bujur ka guru, apanya itu di tasawuf itu ruh diansah. Nggih. Nggih guru Muhammad Ari. Imam Mahdi itu Pak Guru. Oh, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti timbul di akhir zaman, yaitu salah satu keturunan daripada Rasulullah yang namanya adalah sama dengan Nabi dan binnya juga sama. Nanti timbulnya di Madinah. Nah, itu waktu Dajjal itu keluar, baru nanti Imam Mahdi itu keluar. Membunuh Dajjal itu nanti Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Nabi Isa kan diturunkan lagi, yaitu untuk membawa umat ini kepada ajaran Islam. Nanti itu dengan Imam Mahdi itulah dia akan membunuh namanya Dajjal. Nanti Dajjal itu bertempat di Palestina itu nanti. Dia belah kerajaan di Palestina lalu dimasuki nanti setelah dibaiat umat itu oleh Imam Mahdi, yaitu di depan Ka'bah, lalu dia nanti menyerang ke Palestina dan membunuh Dajjal nanti. Dajjal itu berkuasa kurang lebih 40 hari. Kada 40 tahun jera 40 hari. 40 tahun 40 hari lupa ulun aja. Guru bolehlah salat mengqada fardu sesudah salat subuh. Boleh aja, atau asar kah haram salat sesudah waktu itu, kada haram kalau mengqada. Jadi kalau mengqada itu tidak ada haramnya kecuali waktu khatib mau khutbah. Karena kita diwajibkan mendengarkan rukun khutbah. Seperti itu. Jadi waktunya intan maulidalah, waktunya orang mengqada itu tidak ada waktu haramnya, waktu tahrimnya. Hendak habis subuh kah, hendak habis asar kah, kada apa-apa kalau mengqada. Hengge. Jadi sesuai itu ruh imam bujur kah guru. Ya seperti ini. Jadi ulun menjelaskan ini pian ini artinya bukan ulun ma'anokan pian kada. Kita ini kan bergerak ini karena ada roh. Jadi roh itu adalah imam bagi kelihatan jasad kita ini. Jasad kita. Amun kita kada ada roh kada bisa bergerak. Maka sebahagian orang yang mengaji ilmu hakikat, ma'rifat. Jadi kita tuh mengatakan bahwasanya roh kita ini adalah imam, jasad kita ini adalah makmum. Jadi sembahyang soranganan itu sama dengan berimaman dan memakmuman, itu salah pengertiannya, tapi benar pada hakikatnya. Paham lah pian? Benar salah pada syariatnya, karena hukum syariat itu imam itu harus ada satu orang dan satu orang makmum, satu orang imam, satu orang makmum.
Tetapi kalau dalam hakikatnya salah tadi. Diartikan bahwasanya sembahyang sendirian itu sama dengan berjamaah, yaitu rohnya jadi imam, jasadnya jadi makmum. Itu salah di dalam apa? Di dalam ilmu syariat, benar di dalam ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat tuh orang ini kada bisa bergerak kecuali ada roh. Roh itulah yang menggerakkan akan dirinya. Maka dikatakan roh itu menjadi imamnya. Itu benar aja di dalam ilmu hakikat. Tetapi di dalam ilmu syariat salah. Seperti itulah. Ulun kadang menjelaskan panjang itu karena panjang penjelasannya. Seperti itu terus dian salah. Enggak. Imam, paham ulun itu. Enggak. Nah itu pian harus belajar namanya mengenal diri dulu. Nanti ilmunya itu daripada mengenal diri. Atau belajar daripada ilmu tauhid. Namanya adalah mempanakkan pada sifat, pada af'al dan pada zat namanya. Han guru kita beramal dan beribadah. Tapi kita kadang memiliki kita lakukan hanya Allah juga lakukan. Iya, kita memandang bahwasanya perbuatan kita ini adalah afalnya Allah Ta'ala, kenyataan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Cipto, maksudnya, makasih. Itulah yang dinamakan kita kadang merasa memiliki. Ya, contoh, usalli farda zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Benar aku yang sembahyang. Aku yang sembahyang zuhur 4 rakaat. Itu menghadap kiblat, menjadi makmum lillah, tapi itu seberataan miliknya Allah Ta'ala. Itu namanya hanya Allah Ta'ala juga nama menguasai kita, baik gerak kita maupun diam kita. Seberataan, baik kita berucap, bergeritik dalam hati, semua milik Allah Ta'ala. Itu maksudnya adalah lillahi ta'ala atau hanya Allah Ta'ala juga yang melakukannya. Artinya kita pada hakikatnya kadang mengakui, kadang menyatakan bahwasanya kita yang sembahyang, tapi yang sembahyang ini adalah seberataan, adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Seperti itu maknanya lah. Jangan Allah Ta'ala sembahyang. Ini belum sampai makam situ lagi biar. Assalamualaikum guru urun hamba takunlah pulang mana wiyah enggih. Mardiana, guru kenapa lah belajar itu pasti disambat orang sesat. Kalau kita ketujuh menyalahi atau kita tuju menampak-nampakakan, orang belajar ilmu hakikat itu kada ma'rifat itu kada perlu dinampak-nampakakan, diamaliyahkan dulu, diamaliyahkan dengan sembahyang, mujahadah, diamaliyahkan sekian tahun. Ini hanya belajar ma'rifat di pandir, di warung. Itulah yang menjadikan orang itu kadang dicela orang. Kedua, bahwasanya belajar ma'rifat ini kadang-kadang maintingkan akan syariat. Padahal bukti orang berma'rifat itu adalah orang itu rajin beribadah. Itu buktinya orang ma'rifat itu rajin beribadah. Itu bukti orang ma'rifat. Nah, kalau ujar pian misalnya kenapalah orang ma'rifat ini pasti disambati orang sesat. Nah, itu pasti. Bukan disambati orang sesat. Kada mau kalau di pasal itu kalau dihina orang, kita ini susah. Itu memang jalannya, jalan orang ma'rifat. Termasuk disambati orang itu termasuk jalannya ma'rifat. Jadi walaupun orang tidak tahu, amalkan jadi ma'rifat itu pian amalkan. Pasti pian menjalani apa yang telah dijalani Nabi itu. Seperti dihina orang, dicaci orang, macam-macam, dipitnah orang. Itu pasti kalau kita menjalani bini penyarikan, harta kita bisa habis. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menghendaki di hati kita itu benar-benar ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cukup aku dengan ikamja, yang lain tinggalkan. Nah, seperti itulah. Jadi orang yang belajar ma'rifat dan mengamalkannya itu ujiannya itu banyak. Karena hidupnya itu penuh harus bertawakal kepada Allah Ta'ala, bersabar kepada Allah Ta'ala, memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, menghilangkan sifat-sifat basariahnya. Jadi kalau kita mengeluh, berarti kada ma'rifah kita. Kenapa? Karena kita masih mengeluh. Mengeluh kayak apalah kayak ini, itu menandakan kada ma'rifah. Jadi untuk itulah diuji oleh Allah Ta'ala kita ini. Supaya kita jangan benar-benar arti ma'rifat itu kenal Allah Ta'ala itu maha mengetahui, Allah Ta'ala itu maha kaya, Allah Ta'ala itu maha melihat, Allah Ta'ala itu maha mendengar. Karena itulah diujilah kita ini. Bagaimana supaya kita ini kada mengadu selain daripada Allah Ta'ala. Tidak berpasrah selain daripada Allah Ta'ala. Itulah orang untuk menjalani tapak-tapak ma'rifah itu. Langkah-langkah ma'rifah itu tidak ada yang mulus. Tidak ada yang mulus. Habis belajar ma'rifah langsung ma'rifah, tidak ada. Amaliyahkan dulu dan cobaan-cobaannya dijalani semuanya.
supaya Allah Ta'ala tuh mengetahui kita ini benar-benar ma'rifah apa tidak dulu. Ma'rifah dengan ilmu maksudnya, dan mengamalkan ilmu dan membuktikan ilmu kita. Baru kita itu benar-benar nanti itu ditutup oleh Allah Ta'ala untuk tidak berharap dengan makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Karena itulah diturunkan ujian bagi orang-orang yang menjalankan ma'rifah tadi. Jar di tasawuf itu ruh imam kita bujur kah? Bujur tapi kalau imam salah jangan dipadahkan lain. Yang sudah ulun jelaskan tadi lah, itu Rusdian salah. Itulah. Nah, terima kasih guru jalan, itulah khairan katsiran. Terima kasih sama-sama. Yang roh itu yang mana guru? Roh itu kada bisa dilihat. Tapi bukti roh itu ya jasad kita. Karena jasad kita ini kada bisa mendengar, kada bisa melihat, kada bisa bergerak, kada bisa utuh kalau kada ada roh. Jadi memandang diri kita ini adalah roh. Roh itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Berarti memandang diri kita ini adalah memandang af'alnya Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Dalam artian roh itu terjadi daripada perbuatan Allah Ta'ala, daripada sifatnya Allah Ta'ala, dan bukti adanya zat Allah Ta'ala. Berarti memandang sekalian alam ini sama dengan memandang af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi ini kenyataan atau mazhar daripada kenyataan af'al Allah Ta'ala. Kalau lewat Nur Muhammad, pandang aja bahwasanya diri kita ini roh itu tidak ada kalau ada Nur Muhammad. Jadi yang ada nih itu mazhar kenyataan Nur Muhammad. Nur Muhammadnya itu seperti apa? Apabila pian sudah tajalli nanti tenggelam dalam nur itu, baru pian mengerti apa itu Nur Muhammad. Apa itu ruh? Kada bisa. Tapi mazhar kenyataan ruh ini nampak kita lihat, yaitu sekalian alam. Yang upin ipin. Tapi bujur kalau roh itu imam lah. Apa? Imam itu artinya menguasai, artinya imam itu. Kalau kada roh kada bergerak kita ini. Rusdian salah. Seperti itu penjelasan ulun itu pian pahami. Kalau kada paham lihat di piti ulun. Di piti ulun di hati. Di piti ulun. Nggih. Itu pian harus belajar tauhid dulu. Belajar tauhid dan belajar memasrahkan itu afal dan sifatnya Allah Ta'ala, atau mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Kalau kada itu pian bertanya terus. Coba lihat di piti ulun kena pian. Di piti ulun buka aja, di piti ulun tuh dipahami. Nah, itu sebenarnya roh itu seperti apa. Nah, itulah baru terbuka futuhat, baru pian mengerti itu. Roh itu memang imam lawan kita. Kada ada roh, kada bergerak kita, kada hidup kita, kada berkandak kita, kada kuasa kita. Assalamualaikum guru ulun hendak umpat batakun. Kayak apa menghilangkan sifat pemarah orang tua? Jangan. Kayak apalahnya. Baik-baik kayak kita dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh memandang kita ini salah. Karena apa? Sidin menuruti pikiran sidin yang zaman dahulu atau kehendak sidin. Kita ini masih dianggap sidin, dipandang sidin adalah anak sidin yang masih halus. Biasanya kayak itu kalau orang tua. Jadi kita ini serba salah walaupun benar. Yang kita lakukan kadang-kadang salah di pandangan orang tua tadi. Turuti aja sidin. Intan Maulidah, kalau wudhu di kamar mandi yang bercampur wisi tanpa ada penghalat, apa hukumnya guru? Sah aja wudhunya. Lalu hukumnya wudhu di situ apa? Makruh hukumnya. Ini buka aja pintunya. Dibuka pintunya. Asalkan lantainya itu kada najis. Itu ada bapak. Sah aja wudhunya. Amun najis perhatikan percikan banyu nang kana tapih pian, pakaian pian. Itu jadi najis kena kalau di bawahnya lantainya najis. Kalau wudhunya sah. Di bawah sembahyang sah. Asalkan pakaian pian tadi suci daripada najis. Kalau kepercikannya itu najis di bawah sembahyang, berarti pakaian pian itu yang menjadikan kada sah sembahyang tadi. Dulu ulun sering rindu dengan para wali atau orang mulia. Setelah bertemu dalam mimpi, rindu itu hilang. Kenapalah itu? Hanya terobati rindu itu. Kada ada rindu itu yang kada terobati kecuali setelah bertemu. Ilmu tasawuf itu mulai Nabi kalau guru. Iya, zaman Nabi. Nabi itu kan kehidupan sidin itu tasawuf. Orang tasawuf itu sederhana, qanaah, pemurah, itulah sabar. Itu tasawuf namanya. Tasawuf itu karena memandang apa? Memandang semuanya itu kebesaran Allah Ta'ala. Orang tasawuf itu selama tiap gerak dan diamnya itu merasa dirinya fakir. Merasa dirinya fakir, kada bisa apa-apa. Orangnya kada pemarah, kada ujub. Itu ilmu tasawuf namanya. Menghilangkan ujub, ria. Itu ilmu tasawuf namanya. Kalau ilmu hakikat ya itu ilmu memandang kebesaran Allah Ta'ala. Musyahadah, mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Itu tasawuf namanya. Nah, orang yang mengamalkan tasawuf dengan berdasarkan tauhid itu menghasilkan ma'rifah namanya.
Guru mun batakun baju di sopi batukar. Tapi kada baakat sahajalah dibawa sembahyang. Seperti ini. Kita itu kan kalau menikah di supi itu kan ada tulisannya beli ya. Bin Nastar, terima kasih. Beli, kita beli itu sudah akad dalam bentuk yang seperti itu, dalam bentuk tulisan, karena tidak bisa komunikasi. Kalau kita bisa komunikasi, kita beli aja langsung, asalkan barang itu sesuai dengan pesanan kita. Karena di dalam ilmu fikih itu namanya jual beli salam, pesanan artinya. Dan ada nilai pembayaran, itu ada ajil namanya. Ada kontan, ada yang batimpu atau berkredit atau bayarnya berdudi. Itu boleh jadi dalam Islam. Jadi selama kita pesan dan orang itu mengirimkan, berarti ridho sama rida. Itu akad sudah namanya. Nggih. Seandainya kita meyakini baju ini kada bakat dan baju itu haram, kalau hukumnya aja salah sembahyangnya. Amun pian meyakini bahwasanya itu haram, baju pian tadi seperti baju curian atau memakai tanpa izin kawan, baju tadi kan haram, salah sembahyangnya sah. Tetapi berpahala lah, kada berpahala. Kenapa? Karena dipakai dengan baju yang haram tadi kalau pian meyakini haram. Jadi kalau belanja di Supi, yakinkan aja barang itu sah akadnya. Kenapa? Karena sama ridho. Nah, akad jual beli itu kada mesti jual beli lah, aku jual, aku beli. Itu kada mesti iya, boleh, terima kasih, boleh. Apalagi habis itu kada ada ucap-ucap tapi sama-sama rida, ya sah hukumnya. Jual beli itu akmal malialah. Jadi jangan sempit mengartikannya. Semua gambar di belakang itu ulama-ulama dari Arab semua, yang lokal nggak ada kah guru bagus dan alim? Banyak, cuma pas itu andakannya di belakang ulun, ada aja guru-guru ulun nih di samping-samping ulun nih, guru-guru ulun. Engge. Guru-guru ulun banyak ya, gambar guru ulun. Bujur gurai pas ujian hancur-hancur. Ya ulun sudah merasa iya. Assalamualaikum warahmatullahi, maaf guru, bolehkah ulun ikut gabung guru dari Batu Licin pertama hari ini ulung? Hani apa? Bolehkah belajar tauhid di kitab tanpa bermursyid? Bolehkah belajar tauhid di kitab tanpa bermursyid? Belajar tauhid itu kada apa-apa. Mursyid itu nanti pembimbing kita untuk mencapai wasil. Mencapai wasil itu apa? Yaitu ilmu tauhid yang kita amalkan. Itu melalui bimbingan guru. Kalau kita belajar aja wujud artinya ada, kidam artinya sadia, itu kada apa-apa belajar di kitab. Nah, nanti pian memusahadahkannya, mengamalkannya, itu baru melalui bimbingan guru. Nah, amal ma'rifah jalannya kayak apa guru? Amaliyah ma'rifah jalannya kayak apa guru? Ya. Enggak sama-sama. Amaliyah ma'rifah itu macam-macam. Ya seperti yang dikatakan di atas tuh. Ada yang melalui dengan guru, kita mengamalkan supaya mendapat ma'rifah itu melalui guru. Ada juga tidak melalui guru. Yaitu amaliyah ma'rifah itu bisa dengan berwiritan, banyak bersedekah, ataupun banyak kita itu berujlah, sembahyang, malam beribadah. Artian kita itu amal untuk mencapai ma'rifah itu adalah namanya orang itu salikin atau muridin. Dan orang salikin dan muridin ini amaliyahnya itu semata-mata karena Allah Ta'ala dan semata-mata untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala itulah kita itu banyak berwiritan, banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara berwiritan, dengan cara apalagi macam-macam zikir. Nah, itu zikir dan wiritan, musyahadah, murakabah, apalagi zikir sir, macam-macam itu yang semuanya itu terbagi dua, yaitu melalui bimbingan guru dan bisa juga tidak melalui bimbingan guru. Seperti itu. Amaliyah ma'rifat itu banyak. Cuma yang paling cepat diantaranya yang paling banyak itu adalah melalui jalur tauhid ataupun melalui jalur nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui pana peseh. Itu yang paling cepat, 3 macam. Itu. Terima kasih. Inggih. Dimanapun pispian di Lamandau, gratis pondok pesantren ulun, gratis aja makan, minum, kitab, belajar, semua asrama gratis semua, tidak dipungut bayaran. Mulkani, masya Allah, mulkani mana dulu nih. Masya Allah, terima kasih yang beri ulun gift hadiah panjang umur, sehat badan, murah rezekinya, berhamburan bertebaran dari langit dan bumi. Guru beri nasihat untuk orang yang perjalanan di jalur tauhid.
Iya, perjalanan di jalur tauhid kan dia musahadahnya kuat. Yaitu memanakan jalur tauhid itu adalah pana pesifat, pana peapal, pana pizat. Nah, itu belajar dari guru pian. Apa dirajaklah belajar dari guru pian bagaimana pana pitauhid pada pisifat, pil apal, pizat itu belajar itu cara memanakannya, cara musahadahkannya, cara merasamakannya, cara meyakinakannya. Artinya setiap apa kita mengamalkan tanpa putus seperti apa mengamalkannya siang dan malam asalkan jaga itu diamalkan terus. Seperti itu Abdul Razak. Yaitu kalau kita kan di sini kada bisa kita maksudnya kada kita kada membimbing orang. Cuma kalau pelajarannya itu belajar dulu caranya bertauhid, caranya bertauhid dan cara merasamakannya seperti itu. Kalau jalur tauhid kan tahap awalnya adalah belajar sifat 20. Salam dari Madura, Muhammad Maskur, Masya Allah. Assalamualaikum guru. Tika, waalaikumsalam. Assalamualaikum guru, apabila lagi piang kawada guru Udin. Ulun kada pernah kawada guru Udin. Guru Udinnya yang kawada ulun ini. Guru Udin yang dulu tuh bergambar itu kan dengan guru Udin tuh waktu dia di rumah ulun ini. Waktu habis di rumah ulun ini. Waktu sidin bailang wadah ulun. Guru, bila kita salat subuh kada hafal doa kunut, bolehkah kita diganti dengan doanya Rabbana? Boleh aja, kada apa-apa. Doa lain ada aja, asal jangan doa haul aja. Yang penting doanya kunut pengganti kunut tuh ada alhamdulillahnya, ada salawatnya, habis itu berdoa Rabbana, habis itu salawat terakhir pulang. Kada apa-apa doanya diganti dengan Rabbana. Hani PTP, hani ada afo, cintaman. Assalamualaikum guru, kamu ingat baiat tarikah ke kiai apa tuh? Kamu ingin baiat tarikah ke kiai? Iyalah. Assalamualaikum guru ulun, gabung nah. Salam dari Buntuk, Masya Allah. Tahir, Masya Allah, Tahir. Guru, apa amalannya mimpi bini apa tuh amalannya maampi bini penyarikan banyak beri duit. Bini itu punya penyarikan tuh julungi duit renai biasanya bang lah. Yang hendak sembahyang silahkan, ulun masih lawas lah sejam lagi 45 menit lagi ulun. Kalau buhan pian terdahulu kurang lebih 45 menit lagi. Ulun sembahyang, Masya Allah tabaraka. Suala pian berdapat lawan armahum guru danau bisa. Kenapa? Guru, kenapa orang yang mengira ulun orang nyaman padahal ulun ni betubi juga masalah. Alhamdulillah, itulah mafia salawat lah memang kayak itu. Kita ini sama dengan ulun, dikira ulun ni nyaman terus hidup saraba ada, padahal saraba kadada. Saraba kadada aja guru ulun. Kira orang nyaman ya, padahal kita ini saraba kadada bisi apa-apa aja sidin. Bagus orang menyangka baik kita ini, menyangka kita ini berduit, menyangka kita ini sugih. Itu bagus saja. Assalamualaikum guru, memang kayak itu. Guru pian di MTP kakada. Setia Atama Jaya setia. Ulun di Lamandau. Maaf guru, ulun batakun kurang adab. Amun semua yang terjadi di alam ini apalnya gawian maling pangguru sama. Kalau pandangan tauhid, pandangan tauhid kita sama. Jadi orang itu ada yang ditunjukkan Allah Ta'ala mayudillahu, ada yang diberikan Allah Ta'ala petunjuk, ada yang kada diberikan Allah Ta'ala petunjuk. Itu dalam ilmu tauhid namanya Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid, menghendaki siapa nang memperbuat apa yang dikehendakinya. Di dalam itu tentu ada rahasianya oleh Allah Ta'ala. Dari pandangan kita itu jangan memandang ini kada apa Allah Ta'ala kada adil. Semuanya itu adil. Perbuatan Allah Ta'ala itu kada ada yang keluar daripada ilmunya Allah Ta'ala, kada ada yang lepas daripada kudratnya, iradatnya, ilmunya Allah Ta'ala, kada ada lepas. Jadi sejelik-jeliknya makhluk tetap itu adalah sempurna di hadapan kita memandang. Kalau kita itu pandangan kita pandangan tauhid yang sempurna, yang kamil, tidak ada perbuatan ataupun perilaku ataupun yang terjadi di alam ini yang tidak sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya sakit,
Nah itulah, bisa jadi itu rahmat Allah Ta'ala dengan sakit itu. Kenapa? Bisa diangkat dosanya, bisa jadi orang itu ditinggikan derajatnya kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Sebab sakitnya banyak berzikir. Waktu sakit, inya kada berzikir. Jadi sakit itu adalah bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu menurunkan rahmat dengan inya. Yaitu apa? Asalnya hatinya tidak ingat dengan Allah Ta'ala, jadi ingat. Asalnya kada ingat mati, jadi ingat mati. Berarti rahmat bagi orang. Walaupun badannya itu menerima akan sakit. Jadi rahmat itu bukan berarti kucuran nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, bisa juga kada. Bisa juga bala dengan kita, sakit dengan kita. Nah itu seperti tadi. Mungkin itu ada rahmat bagi Allah Ta'ala, bagi dia. Nanti disambati orang ini macam-macam. Orang tadi itu sehingga pahala orang itu mengalir kepadanya. Wallahu alam. Semua seberataan ini yang terjadi ini tentu ada rahasia yang disimpan oleh Allah Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang khususiyah, itu memandangnya tetap itu tidak lepas daripada perbuatan Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. La tataharraku dzarrah illa biiznillah. Seperti itu pandangan orang ahli hakikat. Pandangan ahli hakikat. Ya, seperti itulah. Guru kayak apa melupakan orang yang kita cintai. Guru ngalih lah. Wop on-nya suka. Guru setiap sore kapian lab. Kada biasanya ulun ini kan malam jam 9 lab. Nggih. Yang ini tadi pas ini kan hari ini kada pengajian malam. Jadi pagi tadi lab, ini labnya biasanya pagi ulun tuh kalau habis zuhur ini jarang ulun. Nggih, ini karena banyak tamu tuh nah. Banyak buahnya bermasakan. Jadi ulun kada istirahat. Nggih. Biasanya ulun istirahat. Buhan apa nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Guru bahari pian sawat lah tatamu lawan guru bangil. Dengan anak sidin akan belajar. Amin iki, Masya Allah. Alhamdulillah ilmu yang berempat. Mintarilah guru enggi sama-sama. Abadi mustaqim, Masya Allah. Masya Allah. Guru pian sudahlah batamu lawan guru bahit. Banyak mana pertanyaan itu lah. Ulun jarang lah menyampaikan pian kena tahu aja siapa guru ulun, dengan siapa ulun bermursid, itu tahu aja kena pian. Itulah dibimbing siapa ulun ini kena suatu saat mudahan pian kada tahu kada apa juga. Kada usah menanya ulun guru pian siapa atau pesantren mana pian, seperti itulah. Insyaallah. Ulun kada tapi suka juga dalam artian ya pokoknya kada suka dalam artian takutnya kita ini kalau membawa nama guru nanti kan takutnya kita ini tidak sesuai perilaku apa yang diharapkan oleh guru kita, seperti itu. Tapi kalau pian tahu seorang kena dengan keadaan ulun ya kada apa-apa. Kalau masalah pian belajar pian ulun harus tahu ya sanad ulun sampai aja ke Allah Ta'ala sanad ulun. Maksudnya sampai ke Allah Ta'ala ada aja curitan-curitannya. Maksudnya itu catatan-catatannya yang sanad ulun itu sampai ke Allah Ta'ala itu ada. Sanad ilmu, baik itu ilmu fikih, baik ilmu tauhid, ada aja seberataan mutasil dengan guru-guru yang ada. Nah itulah mutasil dengan guru-guru yang ada. Dan sebahagian dari guru-guru itu ulun telah dibaiat. Dibaiat dan diizinkan. Semuanya diizinkan dan dibaiat. Seperti itu. Guru ulun dari Palangkaraya, maaf ulun lah batakun ulun ujian basambung. Kada dah habisnya guru. Iya. Itu kalau pian mengamalkan ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, itu biasanya seperti itu ujiannya itu. Tetapi perlu pian ketahui, setiap ujian itu Allah Ta'ala menghendaki dengan kita itu dekat dengan Allah Ta'ala. Asalkan kita punya ilmu, itu insya Allah dengan ujian itu kita dinaikkan harkat martabat kita di sisi Allah Ta'ala. Karena orang yang diuji itu berarti orang itu mendapat perhatian dari Allah Ta'ala. Ampun maaf Allah. Tapi kalau belajar masalah tauhid, masalah masalah dalam keadaan suluk, ampun maaf pian jangan mengeluh, jalan aja. Kalau pian itu masih dalam bimbingan guru, jalan aja. Ujian itu jalani. Apapun dihina orang, dicaci orang, diusir orang, itu alami aja itu. Selama di bimbingan guru ya seperti itu perjalanannya.
Itu untuk menguatkan akan keyakinan kita bahwasanya kita itu tidak berpegang selain daripada Allah Ta'ala. Keluarkan sesuatu yang di hati itu. Keluarkan semua yang di hati. Pegangi Allah Ta'ala, maka kalau biar melihat Allah Ta'alanya, dalam artian melihat kebesaran Allah Ta'ala, maka ujian itu kada ada apa-apanya. Kada ada apa-apanya. Atau pian melihat perjuangan Rasulullah, itu ingatakan bahwasanya ada lagi yang lebih berat daripada ini, yaitu Rasulullah ujiannya daripada kita. Kita seberat ujian kita ini kada pernah kita itu kada makan sampai 3 hari. Kalau Rasulullah itu pernah makan 3 hari kada makan, diusir orang. Itu perjalanan orang ahli salik harus menapaki juga jalan-jalan Rasulullah, itu pasti ada dia jalani seperti itu. Jadi Hamidah Abdullah Hamidlah, memang seperti itulah perjalanannya kalau orang itu hendak benar-benar ma'rifah yang sempurna dengan Allah Ta'ala. Nah, pian. Kalau pian misalnya kada ulun guru kada dibimbing guru, tapi ujian ulun ini banyak, syukuri aja. Pandanglah yang memberi itu ujian tadi. Maka hilanglah ujian itu dengan sebab kita memandang yang memberikan ujian tadi. Nah, gitu. Maaf guru, hendak batakun kenapa ulun salat was-was. Kayak apa guru supaya ampih? Banyak membaca qul a'udzu birabbin nas. Dan waktu hendak sembahyang tu pian bertawajuh. Benar-benar hati pian dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Guru pian dahulu munduk di pondok Pelampaian Bangil. Iya. Enggih. Assalamualaikum guru, lep lagi pian. Enggih, harus mamira masalah pian. Guru, alam malakut Jabarut itu apa guru? Ya, alam malakut, alam Jabarut itu ialah alam itu di bawah Lauhul Mahfuz. Nah, orang yang nanti dibukakan futuhat, dibukakan kema'rifahan, nanti salah satunya bisa orang itu melihat alam Jabarut, alam malakut itu. Kebesaran alam malakut dan alam Jabarut. Alam malakut itu malah alam tetap yang alam kerajaan kebesarannya Allah Ta'ala, seperti itu. Di bawah daripada alam di dalam masih dalam Lauhil Mahfuz namanya. Wallah alam. Yang itu kada bisa kita membicarakannya kecuali orang yang pernah dibukakan. Jadi orang yang ma'rifah, orang menjalani ma'rifah itu pendikar tuala, kadang-kadang dibukakan alam Jabarutnya itu, alam malakutnya itu, di mana di situ bisa terlihat catatan-catatan atau kejadian yang telah terdahulu ataupun yang akan datang, bisa terbuka di situ. Tapi keterbukaan itu setelah kita itu mencapai namanya merasakan fanafillah. Nah, orang merasakan fanafillah terhadap Allah Ta'ala, lalu dia itu melihat kebesaran Allah Ta'ala. Nah, salah satu kebesaran Allah Ta'ala itu bisa dilihatkan, bisa kita itu melihat alam Jabarut, alam malakut, arros, itu bisa kita melihat dengan kebesarannya itu. Nah, dengan kepanaan tadi. Karena bila kita itu panah berarti kita tidak mempunyai sifat. Jadi yang memandang, yang melihat, yang merasa itu yaitu yang mempunyai sifat. Sehingga apa yang dijadikannya yang telah terjadi ataupun yang sudah terjadi ataupun selagi akan terjadi bisa terbuka dengan kita. Kenapa? Karena bukan kita lagi yang memandang, tapi pandangan itu adalah diberikan pandangan oleh orang yang mempunyai pandangan itu sendiri. Kita hilang, lenyap, maka itulah bisa terbuka alam Jabarut, alam malakut, Lauhil Mahfuz, Aros, dan bisa semuanya asalkan kita sudah memasuki tahapan namanya dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Ta'ala. Nyatakan tuh, kalau kita itu terbukanya pintu ma'rifah itu ialah kita kada merasa apa-apa lagi. Dalam artian kada merasa mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat lagi seperti itu. Itulah namanya ma'rifah. Kalau orang berpandil ma'rifah itu belum tentu ma'rifah. Ingatkan itu. Belajar ilmu ma'rifah belum tentu ma'rifah. Kecuali diamalkan. Orang yang mengamalkan pun belum tentu dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu kema'rifahan. Karena pintu kema'rifahan itu diberikan kepada orang yang khusus, yang benar-benar dikehendaki Allah Ta'ala setelah dia memasrahkan dirinya benar-benar merasa tidak ada akuan lagi. Kalau dia merasa ada akuan, kada bisa mencapai ma'rifah. Setinggi apapun orang itu belajar ilmu ma'rifah, tetapi tidak bisa menghilangkan akuan di dalam dirinya, maka tidak akan mencapai ma'rifah. Dia mencapai ilmunya, tetapi hakikat daripada ma'rifah, terbukanya futuhat, terbukanya kepanaan, terbukanya sir daripada Allah Ta'ala itu jauh. Kalau orang itu masih ada akuan. Jadi belajar ma'rifah itu adalah sebab ilmiah.
keilmuan untuk mencapai ma'rifah, tetapi kema'rifahan itu sendiri nanti diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengakui mempunyai afal, mempunyai sifat, dan mempunyai zat, kecuali yang meliputi akan dirinya itu seluruhnya adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Ente nggak tahu hadis Nabi tentang larangan pajang foto di dinding? Iyalah, masya Allah, dekelah yang bisa juga ulun kada alim di situ, kada apa-apa. Innamal a'malu binniyat aja lah, dekelah ngalih kena orang berjualan gambar-gambar. Mudahan ulun kawa istiqamah konten ben, amin. Malam ulun biasanya, kalau kita pandir hakikat itu malam biasa ulun. Guru kita haruskah mengaji ilmu ma'rifat? Kalau kita sampai waktunya, sampai keperluan kita mengaji je ilmu ma'rifat, enggak kada apa-apa. Fardu kifayah hukumnya, meyakinkannya fardu ain. Enggak. Assalamualaikum guru, amin. Hani Ponsil Adit, masya Allah. Ma'rifat ya, benar itu, enggak. Karena ma'rifat itu ma'rifat, enggak. Artinya kita itu benar-benar tidak mempunyai apa-apa, enggak. DKI. Apa artinya bayat itu guru? Bayat itu artinya berjanji. Ada bayat itu dengan guru, ada bayat kita itu dengan amaliyah. Jadi dua macam. Bayat itu artinya perjanjian kita misalnya mengikut guru, itu bayat. Nah, sama dengan bayat Nabi dulu waktu bayatul Ridwan, itu berjanji setia dengan Nabi, itu namanya bayat juga namanya. Jadi kebayatkan kita itu ada dengan guru mursyid, ada juga dengan guru mursyid itu kita itu berbayatnya dengan wiritan yang senantiasa kita amalkan, yang berpegang daripada yang diberikan oleh guru kita. Macam-macam itu bayat. Dalam hati baniat sahajaku mandi wajib sahaja kalau guru, iya sah hukumnya. Guru ampun maaf kurang beadab takunannya, kada apa-apa. Enggak kada apa-apa, bertanya biasa aja. Tatawa bini ulun guru ai pas mendengar ujian pian banyaki memberi. Mudahan pian sehat selalu guru. Terima kasih ya Imayanto. Amin ya rabbal alamin. Gua apian. Assalamualaikum guru, apa bagus, masalah. Alpian. Di mana pondoknya? Di Lamandau. Di Lamandau gratis aja mundok dengan ulun. Makan, minum gratis, baju insya Allah gratis. Ulun beri aja baju, insya Allah. Yang awal-awal masuk nih diberi aja baju tapi diberi aja, dikasih aja. Baju tapi asrama lengkap. Insya Allah bantal tilam disiapkan. Insya Allah gratis aja, kada bayar, tidak ada pungutan biaya. Makan gratis. Guru pian putuh lalawan guru Ripani Samarinda. Putuh kada tahu ulun guru Ripani. Kada tahu ulun. Ulun jarang keluar. Jarang kada bisa dengan orang keluar luar desa. Ujar guru ulun, kita ini berada di antara alam malakut dan alam alam malakut. Malakut bujurlah guru. Iya tadi seperti itu. Seluruh alam ini sebenarnya alam kita ini diliputi oleh alam malakut, alam ketuhanan. Dalam artian alam yang memang benar dikuasai, diliputi oleh alam malakut itu. Seluruh alam ini. Karena setiap alam itu besarnya itu berbeda. Jadi kalau kita dunia ini dibandingkan dengan alam malakut itu seperti keliring yang diletakkan di atas gunung. Jadi bumi kita ini halus saja dibandingkan dengan alam malakut, alam jabarut. Artinya dibandingkan dengan aras lagi alam malakut, alam jabarut itu lebih kecil lagi, sama dengan keliring yang diletakkan di atas bukit. Seperti itu halusnya dibandingkan alam itu aras, kursinya nanti seperti itu juga. Jadi bumi kita ini halus. Ujar Nabi kepada Sayyidina Ali kan dipadahkan bahwasanya bumi kita ini, kecuali kan bisa melihat itu bahwasanya bumi kita ini seperti cincin yang dilemparkan kemana? Ke pasir kecil, tenggelam dan semakin halus. Nah itu kalau dibandingkan alam-alam yang di luar daripada alam ini. Wallahu alam. Nah, jadi kita itu pandir alam malakut itu. Allah itu di mana? Kalau Allah itu ada, kita ini mencarinya nyaman. Kita tuh jangan mencari Allahnya, tetapi kita ini melihat kebesaran Allah Ta'ala melalui sifat dan afalnya. Jadi seberataan ini adalah bukti afalnya Allah Ta'ala. Dan setiap afal ciptaan Allah Ta'ala ini itu diliputi oleh sifatnya. Jadi jangan mencari Allah Ta'ala, tetapi pian panakan aja.
Diri kita ini bahwasanya kita memandang kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala. Nanti setelah Allah Ta'ala memberikan kita itu tidak mempunyai merasa af'al, baru pian akan mengenal itu Allah Ta'ala, sirnya. Nah, setelah diberikan hakikat-hakikat daripada sir itu, baru pian mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu meliputi akan sekalian alam. Siapa Allah Ta'ala kan meliputi? Tapi zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat dan mempunyai af'al. Kita ini kita ini majhar kenyataan daripada af'alnya Allah Ta'ala. Artinya nyata kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, gerak kita, diam kita. Jangan mencari Allah Ta'ala di gerak kita, jangan. Tapi pandanglah di gerak kita ini, itu adalah kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala yang bersifat kudrat. Kau menggerakkan kita, bersifat iradat, yang bisa kita ini berkehendak bergerak. Dan bersifat ilmu, Allah Ta'ala itu menghendaki geraknya seperti apa. Dan bersifat hayat, kadang mungkin Allah Ta'ala itu kadang-kadang bersifat hayat, kadang mungkin sifat-sifat yang lain itu muncul. Jadi pandanglah sifatnya, pandanglah af'alnya. Setelah kita itu tenggelam, dibukakan kema'rifahan melalui sifat dan af'alnya, maka baru kita akan mengenal Allah Ta'ala itu lah, majid mujid lah. Jadi belajarnya seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, kada bisanya bertempat, mengambil tempat, ba'andak, kada bisa. Cuma kenyataan daripada af'alnya itu, kenyataan daripada Allah Ta'ala itu meliputi sekalian alam. Wallah, yang hendak sembahyang lah, ulun masih lawas lagi sembahyang. Guru ampun maaf 4 batakun kita ini dituntut kah guru jadi ulama kada. Tapi ujar Nabi kun aliman walad au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Ujar Nabi itu wala takun khamisan patahlik. Ya Nabi kamu tuh jadilah orang alim. Kalau kada jadi orang alim, belajar ikam. Kalau kada bisa belajar, mendengar. Kalau kada bisa mendengar, cinta barang dengan orang alim. Cinta barang dengan ilmu. Jangan jadi yang 5 jasidin. Mendengar kada, mencintai kada, belajar kada, jadi orang alim kada. Patahlik kata Nabi, maka kita itu binasa. Jadi artinya dituntut kalau bisa itu alim. Alim itu kan mesti jadi ulama. Alim itu artinya mengetahui. Kalau sembahyang kita mengetahui rukun dan sunnahnya, syaratnya, itu alim namanya kita. Yang jelas itu kita alim dulu dengan apa yang kita kerjakan, alim dengan ibadah yang wajib dengan kita. Sampai situ aja kewajibannya. Kalau di dalam kitab Sarasitin disebutkan artinya wajib kita itu mempelajari ilmu yang jahir-jahir aja dulu. Ilmu yang jahir itu apa? Seperti belajar 2 kalimat syahadah, belajar sembahyang, belajar puasa, belajar haji. Kalau perlu itu aja. Itu alim sudah kita. Cara beribadahnya dulu yang kita pelajari. Guru, nggih, Yedi. Assalamualaikum Gunnadi Musrowu Musmarsu. Mursu, assalamualaikum guru. Semoga bahagia selalu dalam keberkahan. Masya Allah. Hajidah. Ulun batakun. Kita umpat kurban harus melihatkah kita guru? Kada wajib melihatnya. Berkurban itu pertama sunat. Cuma kalau di dalam kitab disunatakan hadir waktu menyembelih. Hadir itu kada mesti melihat. Hadir aja orang nyembelih sana. Ulun takutan guru aja melihat aja. Di sia aja aku aja. Kada weni di situ. Amun aku ke situ melihat orang menyembelih. Bisa pingsan aku melihat darah aja. Nah kada usah hadir aja. Mintuah lakonnya. Enggih kayak itu. Hadir itu sunnah. Hadir aja. Kalau kada bisa hadir ya ropopo. Ndak jadi masalah. Enggih kalau ndak bisa hadir. Ndak apa-apa. Sing penting kurban. Kurban itu yang bagusnya kalau kita tidak menyembelih diwakilkan. Wahai Fulan bin Fulan, ikam kuwakili untuk menyembelihkan hewan kurbanku dan meniatkan atas namaku pada waktu menyembelih. Ujar tukang sembelih, aku terima. Nah itu seperti itu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in. Artinya kita itu menyerahkan dengan orang yang menyembelih itu. Kalau bisa, orang menyembelihnya harus paham dan mengerti ilmunya. Nah itulah bagi ustadz-ustadz nama menyembelih sapi itu, bagi orang yang menyembelih sapi itu hendaklah pian takuni apakah pian menyembelih seorang atau kada. Jarsidin kada. Nah kalau kada tuh ikuti aku untuk berwakil menyembelih dengan aku. Oke Jarsidin. Nah itu wahai saudara Udin, engkau aku wakili untuk menyembelihkan hewan kurbanku dan meniatkan atas namaku pada waktu menyembelih. Ujar tukang sembelih, aku terima. Itu harus diwakilkan kalau menurut di dalam kitab Fathul Mu'in. Berarti itu artinya kita serahkan. Kalau kita serahkan langsung jawab guru nah,
aku na kurbanku nah, kada tahu lagi aku urusannya nambah kurban ini orangnya. Nah itu, nah bagus saja juga, cuman yang bagusnya itu diserahkan dengan yang menyembelih atau kita karena kita kada bisa menyembelih. Nah jadi orang menyembelih itu hanya membaca ini kurban udin, ini kurban anang, ini kurban utuh, ini kurban aluh, ini kurban siti. Nah itu, nah doanya bertakbir Allahu Akbar sembelihnya Bismillahi wa ala milatir Rasulillah. Nah, langsung sembelihnya Allahu Akbar. Kalau buah hari raya haji menyembelihnya bertakbir. Enggak. Guru di sana parakah sudah asar? Masih 20 menit lagi. Enggak. Sebentar lagi kita ada. Ada nomor pian kah guru? Ada. DM aja ulun kalau ada nomor WA. Oke guru mantap, cara pakainya guru apa itu cara pakainya? Lupa ulun kalau di atas kada ingat lagi pertanyaan. Cintai ulun, Masya Allah. Muhammad Ari, terima kasih guru lah berkat pian kayak ini jadi tahuam kami lawan kawa betakunan engge. Ikuti aja polo aja punya ulun ada jalip malam. Kalau malam ulun lip biasanya, tapi pian bisa guringan malam ulun di sini mulai bila kada jam 9 jam 10 berarti biasanya akhirnya jam 12. Kalau di Banjar jam 1 bisa juga lihat larut ulun bisa sampai subuh bisa aja. Cara pakainya guru Nur Muhammad lihati di PT ulun di PT ulun itu kan banyak menceritakan masalah Nur Muhammad dan cara memesrakan Nur Muhammad. Kalau kada lengkap lihati pian di YouTube ulun Imti Nurul Mustafa Lamandau. Nah itu kada perlu lagi ulun menjelaskan. Lihat aja PT ulun itu bila ulun mencara memesrakan Nur Muhammad, cara jalur tauhid, cara jalur Nur Muhammad itu ada semua di PT ulun. Itu sama itu ulun ulah PT itu adalah pertanyaan-pertanyaan pian ini nah. Jadi ulun kada perlu lagi menjawabkan panjang lebar. Nanti kalau pian malam itu libnya insya Allah ulun jelaskan lagi panjang lebar. Lah guru Nur Muhammad itu umpama benih atau semua makhluk ini Nur Muhammad. Nah itu sama. Pian hendak lengkap itu lihat di PT ulun atau di YouTube ulun yang baru itu Nur Muhammad asal kejadiannya aja. Di YouTube MT Nurul Mustafa Lamandau. Itu belajaran minggu dulu. Nah itu. Nah pian tuh tahu nanti di situ. Atau di PT ulun yang ringkasnya ada. Yang sekitar 5 menit lah ada di situ di PT ulun. Pian polo aja lihat itu di PT ulun. Di PT ulun itu yang ketiga. Nah itulah ya PT ulun. Nah itu lihat aja itu banyak masalah Nur Muhammad, cara merasamkan Nur Muhammad dan mudah-mudahan pian melihat itu terbuka futuh pian pian dan mudah-mudahan pian bisa mengamalkannya. Ulun izinkan dia mengamalkan cara merasamkan itu, cara meyakinkan. Cuma kalau kada paham kena pian 4 lip lah malam ulun. Kita maksudnya kalau malam ulun lebih nyaman menjelaskan masalah Nur Muhammad itu ataupun masalah jalur tauhid cara ma'rifah itu. Assalamualaikum dari Malaysia Khairul Anwar. Nah, Yai apakah boleh mengamalkan syahadat? Itu ham diamalkan. Syahadat inggi. Syahadat itu isi kandungan dalam syahadat itu kan bahwasanya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Nah, itu dinaikkan makamnya makam ihsan. Anta budaka annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Nah, bila kita kada melihat dalam beribadah itu kepada Allah Ta'ala, anggaplah Allah Ta'ala itu melihat akan kita. Dalam artian setiap gerak-gerik kita walaupun tidak beribadah, itu semuanya itu tidak lepas daripada musyahadah dan muraqabah namanya. Jadi pengamalan syahadat itu kada lepas daripada musyahadah dan muraqabah. Yang hasilnya nanti musyahadah dan muraqabah itu adalah pencapaian kema'rifahan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum guru, orang mana pian? Orang Lamandau. Lantunan salawat, Masya Allah. Guru ada janda rancak membawa lakian bukan mahramnya ke dalam rumah kayak apa sebagai tetangga. Kena dikira mau urusi orang. Iya, kalau orang itu misalnya berzina atau melanggar sesuatu. Jadi kalau kita orang membawa orang itu hendaklah dibuka pintunya dan dilihat orang supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi kalau di dalam rumah berkunci, nah itu takutnya menjadikan fitnah. Fitnah yang utama adalah bahwasanya tetangga ini artinya bersangka buruk, jangan. Nah itu kan seperti itu. Jadi bagusnya ditegur orang yang berhak. Futuh ilmu asal. Maaf guru, kayak apa kalau laki? Nggih.
Bakurban bini yang menduitinya, soalnya laki ini kada kawa begawi lagi, apa hukumnya? Boleh aja hukumnya. Nggih, bini boleh aja memberi zakat kan boleh bini itu. Mun lakinya tuh misalnya kada berduit, kada apa, lalunya kada mengeluarkan zakat, boleh aja. Namun ini memberi zakatnya kepada itu laki tadi, zakat barian orang yang misalnya bininya mampu, boleh lah, boleh aja, kada apa-apa. Tapi kewajiban menggugurkan zakatnya tetap laki hukumnya. Jadi bini itu kada perlu mengeluarkan zakat kalau kada mampu. Sama dengan bekurban. Bekurban itu kada wajib. Sedangkan zakat yang wajib aja laki, bini itu kada wajib. Ninggi kada wajibnya berzakat mun lakinya. Misalnya zakat fitrah, kada wajibnya mengeluarkan zakat fitrahnya seorang karena itu kewajiban lakinya. Begitu juga dengan bekurban. Bekurban kan hukumnya sunnah. Jadi kalau kada mampu ya kada usah. Kada usah. Kecuali bini pian tadi sebagai bini ikhlas. Nah, banyak kalau Anda berkorban aku memberi duit daun pian nah 5 juta. Nah, jadi laki ku terima senang bener hatiku. Nah, tambah cinta aku lawan piannya amayai. Nah, kada apa-apa. Guru amun berkorban itu satu kambing aja satu kambing aja itu sudah bisa mewakili satu keluarga kah? Ya bagusnya itu sebenarnya satu ekor kambing itu satu orang. Tapi boleh lah pian menyatakan seperti itu, boleh ya, karena Nabi itu pernah aja berkorban artinya untuk umatku, untuk kaum muslimin. Itu boleh aja. Cuma bagusnya kan bagus tuh satu orang satu. Mahabbah itu perumpamaan apa guru? Mahabbah itu timbul setelah orang itu mendapatkan putuh, namanya ainul yakin. Ainul yakin. Pian itu misalnya telah bertemu dengan pejabat presiden dan memeluk pian dan berpandir dengan pian dan beliau memandiri pian. Itu pian baru timbul mahabbah yang asli. Jadi mahabbah itu adalah tingkatan ibadah orang yang wasilin, orang yang sudah wasil, orang yang pernah melihat kebesaran Allah Ta'ala atau terbukanya futuh atau dibukakan pintu ma'rifah, itulah mahabbah. Namanya mahabbah itu adalah tingkatan orang yang beribadahnya orang wasilin. Kalau kita nih beribadah karena cinta Allah Ta'ala juga. Tapi karena cinta itu kadang hendak minta pahala, minta surga, minta rezeki, beribadahnya. Beda dengan orang yang sudah wasilin itu benar-benar tidak mengharapkan lagi. Dia beribadah itu memang benar-benar karena cinta kepada Allah Ta'ala. Lamandau daerah mana itu guru? Daerah Kalimantan Tengah paling ujung. Hingga malam jam berapa guru? Jam 9 atau jam 10 biasa di sini di Lamandau. Hingga mohon di Banjar berarti jam 11-an biasa, jam 10 biasanya tuh. Kalau daerah Kalimantan Kalimantan apalah, kami ini Kalimantan Berat, pian kan Kalimantan Tengah kalau di Banjar. Dulu ini Kalimantan Barat, makanya ini jam 3 kurang. Nah, sampai di sini gini dulu lah. Sampai di sini dulu anak asar, seperempat jam lagi asar kita bersiap-siap untuk sembahyang asar. Mudah-mudahan manfaat sebertaan, mudah-mudahan kita sebertaan senantiasa diridai oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Ta'ala, dipahamkan oleh Allah Ta'ala ilmu agama, dan mudah-mudahan kita seberatan dikabulkan hajat dunia dan akhirat dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ila hadratir rusul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul hajat berataan insyaallah. Zahiran wa batinan.